Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, masyarul muslimin, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat-Nya kepada kita. Yang mana semua karunia dan nikmat itu juga kita terima tidak ada henti-hentinya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kalau kita mencoba menghitung betapa banyak nikmat Allah, tentu tidak akan bisa karena saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, untuk itu yang diminta dari kita apa para jamaah, para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Yang diminta dari kita adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, syukur dengan rukun-rukunnya, yaitu syukur dengan hati, syukur dengan lisan, dan syukur dengan anggota perbuatan. Nah, bagaimana kita bersyukur dengan anggota perbuatan, anggota badan ya? Yaitu dengan kita manfaatkan anggota badan kita itu semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu alhamdulillah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita di kesempatan kali ini untuk bisa kita bersama-sama ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sebuah majelis yaitu majelis ilmu, dan di dalam majelis ini kita mempelajari tentang sebuah ilmu yang Allah muliakan, yaitu ilmu tentang bahasa Arab. Allah telah memberikan kemuliaan kepada ilmu bahasa Arab, yang mana Allah menjadikan memilih bahasa Arab sebagai bahasa kitab sucinya, dan tentunya di sana Allah Subhanahu wa taala telah memilih bahasa Arab ini sebagai bahasa yang abadi sampai hari kiamat kelak. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjutkan kembali pelajaran kita ya, masih dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairi Natikina Biha karya Dr. F. Abdurrahman. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai kepada pelajaran Ad-Darsu Al-Hadi wal Ishrun, yaitu pelajaran ke-21. Dan di sana kita sudah membaca teksnya dan kemudian juga kita sudah mengerjakan latihannya, yaitu khususnya latihan yang pertama. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama ya melanjutkan kepada latihan yang kedua dan juga latihan yang ketiga. Baiklah para pemirsa, silakan dibuka bukunya ya yang sudah punya buku halaman 115. Halaman 115 ya, kita sekarang masuk kepada tamarin, yaitu latihan-latihan yang dengan nomor 2, ya latihan yang kedua. Nah, baik, kalau sudah dibuka bukunya ya silakan kita baca bersama-sama ya. Perintahnya dha' hadhil alamah. Letakkan tanda ini, yaitu alamatus sahih, tanda centang. Amamal jumalas sahihah, ya di depan ya, kalau baca kita setelahnya ya, setelah dari kalimat yang benar ya sesuai dengan teks yang ada di bacaan ini, atau bacaan yang ada di teks bacaan atau teks pengantar yang ada di pelajaran ke-21 ini. Nah, ya, wahadhil alamah, dan juga tanda ini ya. Tanda apa ini? Wahadhil alamah, dan tanda ini yaitu alamatul khata' atau tanda silang itu amamal jumal, yaitu di depan di depan kalimat allati yang laisat sahihah, yang tidak benar. Jadi nanti kalau kita membaca kalimatnya dan kalimatnya benar, ya maka kita beri tanda centang. Kalau kita baca kemudian kalimatnya salah, ya berarti kita beri tanda silang. Nah, di sini ada 10 kalimat. Nah, 10 kalimat. Nah, sekarang silakan dibaca kalimat-kalimat ini kemudian dicocokkan dengan teks bacaan yang menjadi pengantar dari pelajaran ke-21 ini. Baik, nah insya Allah ini mudah ya kalau sudah mengikuti dari 2 pertemuan yang lalu atau 3 pertemuan yang lalu, insya Allah mengerjakan latihan yang kedua ini sangat-sangat mudah. Baik, nah sekarang silakan di pause videonya dan dikerjakan terlebih dahulu. Kalau sudah selesai silakan kita gabung kembali dan kita lanjutkan yaitu pembahasan dari soal-soal yang kita jawab ini. Baik, silakan di pause dan dikerjakan latihan kedua.
Baiklah para pemirsa Robani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah selesai dari mengerjakan latihan yang kedua ini, maka kita sekarang waktunya kita cocokkan jawabannya dan kita bahas ya. Baik, yang pertama. Yang pertama, madrasati qoribatun minal mator. Ya, sekolahku dekat dengan bandara. Baik, ya. Kalimat ini benar ataukah salah jika dicocokkan dengan bacaan yang ada di awal pelajaran ke-21 ini? Gimana kira-kira, benar ataukah salah? Ya, jawabannya adalah salah. Mengapa salah? Ya karena di sana yang benar adalah hiya qoribatun minal masjidi. Ya, bukan minal matori. Ya. Jadi kalau ini kalimat yang benar ya dari nomor 1 ini berarti mudarrisati atau madrasati madrasati qoribatun minal masjidi. Nah, itu yang benar. Karena selain itu maka tidak benar. Baik, yang kedua. Laha salah satu abwabin. Nah, laha salah satu abwabin. Lihat di bacaan ya baris yang kedua. Laha salah satu abwabin. Nah, berarti benar. Kasih tanda centang. Selanjutnya fi mada soalnya yang ketiga ya. Abwabuha mughlaqatun al-ana. Pintu-pintunya tertutup sekarang. Nah, ini benar ataukah salah jawabannya ini? Ya, abwabuha, pintu-pintunya tertutup sekarang. Nah, ini dicocokkan dengan bacaan yang ada di baris kedua. Abwabuha maftuhatun al-ana. Ya, ini yang di baris kedua ya. Nah, sekarang kita lihat ini dengan soal nomor 3. Ada bedanya enggak antara abwabuha maftuhatun al-ana di baris kedua paragraf, kemudian juga dengan soal yang nomor 3, abwabuha mughlaqatun al-ana. Ya, ada bedanya ya. Kalau maftuhatun itu terbuka, kalau mughlaqatun itu tertutup. Nah, berarti di sini tandanya apa yang kita berikan? Yaitu tanda silang. Ya, tanda silang. Baik. Lanjut yang keempat ya, Nah, maka tibutulabi kabiratun. Ya, meja-mejanya para santri itu besar-besar. Nah, ini benar ataukah salah? Ya, kita cek dulu di bacaannya. Coba kita lihat di sana di bacaannya. Ternyata ya kita mendapati di baris terakhir dari paragraf kedua tertulis di sana apa? Maka tibutulabi rotun. Ya, meja-mejanya santri itu kecil-kecil. Nah, jadi nomor 4 ini benar ataukah salah? Ya, tentunya di sana ada beda ya. Kalau di nomor 4 disebut kabirotun, yang benar dalam bacaan adalah rotun. Maka di sini kalimat nomor 4 adalah kalimat yang salah. Kita kasih tanda apa? Tanda khotok, tanda silang. Baik, yang kelima. Maktabul mudarrisi kabirun. Maktabul mudarrisi kabirun. Benarkah ataukah salah? Ya, kita lihat saja. Ada di baris terakhir paragraf kedua, maktabul mudarrisi kabirun. Ya, sama ya. Berarti artinya ya mejanya Pak Guru itu besar. Baik, yang keenam, fi faslina asyaratu tulabin. Di kelas kami ada 10 siswa. Benarkah ataukah salah? Ya, kita cek di bacaannya. Yaitu di kelas kami fi faslina asyaratu tulabin. Itu sama ya. Di kelas kita ada 10 siswa di awal paragraf yang ketiga. Lanjut kita yang nomor 7. Ya, lanjut nomor 7. Nah, di nomor 7 ya. Itu ada kalimat Ammarun minal Yunani. Ya, kita cek benarkah ataukah salah. Lihat di bacaannya. Ammar di bacaan itu ya paragraf ketiga, baris nomor 3 dari bawah ya. Dan paling kiri ya. Ammar ya wa huwa min Malaysia. Ternyata Ammar itu dari mana? Dari
Malaysia. Sehingga di sini kalau dikatakan Ammar bin al-Yunan benar atau salah? Itu salah. Tinggal dikasih tanda silang. Type yang ke-8, Bayram min Turkiya. Ya, Bayram min Turkiya. Benar atau salah? Ya, lihat di bacaannya. Di sana tertulis Bayram wa huwa min Turkiya. Ya, wa hadza Bayram ya wa huwa min Turkiya. Dan ini adalah Bayram, dia dari Turki. Nah, berarti jawabannya adalah benar ya, tanda centang benar. Ke-9 ya, Yusuf ya min Malaysia. Yusuf berasal dari Malaysia. Kalau kita lihat dengan bacaan benar atau salah, ya ternyata di sana tidak sama ya. Yusuf wa huwa min Ingiltera. Yusuf itu dia berasal dari Inggris. Nah, maka di sini kalau dikatakan Yusuf dari Malaysia itu adalah sebuah kalimat yang salah. Terakhir ya, yang ke-10 ya, mudarrisuna minal Madinah. Guru kami berasal dari Madinah. Maka kita cari di dalam bacaan terkait dengan asal-usul dari gurunya. Ya, kita mendapatkan bahwasanya di paragraf terakhir ya, sebelum baris terakhir di sana tertulis yaitu wa huwa minal Madinah, dan dia berasal dari Madinah. Berarti soal nomor 10 ini benar atau salah? Yaitu benar. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah selesai kita latihan kedua, kita lanjut kepada latihan yang ketiga. Di latihan yang ketiga, perintahnya adalah ya uzkur, yaitu sebutkan ya al-bilad al-waridah ya, nama-nama negara yang terdapat fit darsi pada pelajaran, yaitu pengantar pelajaran min Asia, mana kelompok yang dari Asia, wa Afriqiya, dan kelompok dari Afrika, wa Uruba, dan juga kelompok dari Eropa. Nah, baik, itu yang diminta dari kita ya. Coba sekarang kita masukkan saja kata-kata yang menunjukkan nama negara kepada kelompok yang ada di latihan nomor 3 ini. Baik, silahkan dikerjakan. Nah, soal sudah selesai ya. Kalau sudah selesai, ya belum selesai di pause lagi ya. Kalau belum selesai di pause lagi. Kalau sudah selesai, kita cocokkan jawabannya. Ya. Kelompok yang pertama al-bilad allati fi Asia, yaitu negara-negara yang berasal dari benua Asia. Di mana saja itu yang dalam bacaan yang kita dapatkan? Ya, pertama adalah dari Jepang ya, Yaban, al-Yabani. Nah, kedua, minas Sini dari Cina. Yang ketiga, minal Hindi dari Hindia. Kemudian selanjutnya ada min Malaysia dari Malaysia. Type itu yang dari Asia ya, dari negeri Asia ada Yaban atau Jepang, kemudian Sin atau Cina, kemudian ada Al-Hind yaitu India, dan terakhir ada terakhir dari kata Malaysia ya, Malaysia juga dari Asia. Type berikutnya, kelompok berikutnya al-biladul lati fi Afriqiya, negara-negara yang berada di Afrika, di benua Afrika. Maka kita lihat di bacaannya. Yang pertama kita mendapatkan ada negeri Ghana ya, dari negeri Ghana. Nah, kemudian setelahnya ada kata negeri Nigeria, dari negeri Nigeria. Kemudian berikutnya apakah ada lagi yang dari Afrika? Ya tidak ada. Baik, ada dua itu yang dari Afrika. Nah, sekarang kelompoknya al-biladul lati fi Uruba, negeri-negeri yang ada di Eropa. Nah, sekarang ya kita lihat sisanya ya. Jepang, Cina sudah, India sudah ya, Ghana sudah, Nigeria sudah. Nah, sekarang tinggal Ingiltera, Inggris. Di manakah Inggris? Di Eropa kata bukan? Ya, dia di Inggris. Tulis di sana di bawahnya yaitu Ingiltera. Kemudian selain itu ada apa? Ada Turki ya. Turki ini ya, separuh negerinya di Asia, separuh negerinya di Eropa. Tapi Turki lebih cenderung ke Eropa karena ibu kotanya ada di Eropa, dan dalam banyak kesempatan dia menjadi bagian dari Eropa. Jadi bagi yang masuk ke negara Eropa tadi ada Inggris, ada Turki, ya kemudian ya ada Yunan ya,
Abu Bakar itu dari Yunan. Nah, ketiga itu yang dari dari negara Eropa. Jadi ini sudah ada Asia, kemudian Afrika, kemudian Eropa. Nah, ya terakhir, ya sekarang terakhir yang ada di pelajaran ke-21 ini, yaitu tentang al-kalimat al-jadidah, yaitu kata-kata yang baru. Nah, di kata yang baru ini kita bisa mendapatkan di sana ada kata al-maktab, yaitu meja. Jamaknya al-maktab adalah makatibu. Kemudian juga ada kata al-kursi, ya kursi ya kursi ya. Jamaknya adalah karosi, yaitu kursi. Taib, yang berikutnya ada kata al-laun. Ya, al-laun yaitu warna. Maka jamaknya adalah kata alwan ya, alwan warna. Nah, selanjutnya ada kata al-qiblah, yaitu kiblat, yaitu Ka'bah ya yang ada di Mekah sana. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita untuk bisa sampai ke sana. Amin. Nah, kemudian berikutnya ada kata dzaka yang mana sama dengan dzalika, yaitu itu. Nah, dan terakhir ada kata walakin ya, walakin itu akan tetapi. Nah, baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian alhamdulillah kita sudah selesai dari pelajaran yang ke-21. Nah, berarti maknanya kita tinggal 2 pelajaran saja untuk dari jilid yang pertama ini, karena jilid pertama hanya sampai pelajaran ke-23. Nah, insya Allah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Dan untuk kesempatan kali ini kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.